A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, perkenalkan nama saya Bernino Prensa, NIM I1A219008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul Al-ilmu fil Quran wal hadis. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ulumul fil Quran. Ulumul fil Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata penyusun, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum sendiri merupakan bentuk jamak dari kata ilmun, yang berarti al-fahmu wal ma'rifat, yang artinya adalah pemahaman dan pengetahuan. Dan sebelum kita masuk ke pengertian Al-Quran itu sendiri, kita harus mengetahui dulu hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Bahwa lafaz Al-Quran berasal dari kata qira'ah, yang artinya adalah membaca. Pendapat lain bahwa Al-Quran berasal dari kata qira'ah juga memiliki arti al-jam'u, yang berarti adalah mengumpulkan atau menghimpun. Pengertian Al-Quran menurut Quraisy Shihab adalah inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fatabi' qur'anahu, yang artinya adalah sesungguhnya kami akan membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Dan selanjutnya, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran adalah ruang lingkup pembahasan ulumul Quran pada dasarnya luas dan sangat luas, karena segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti tafsir, ijaz, dan qiraah, maupun ilmu-ilmu yang lain, semua dibahas dalam Al-Quran. Namun menurut Hasbi As-Siddiqi 1904 sampai 1975, berbagai macam pembahasan ulumul Quran tersebut pada dasarnya dapat dikembalikan kepada beberapa pokok bahasan saja, antara lain yang pertama adalah nuzul. Aspek ini membahas tentang tempat dan waktu turunnya ayat dan surah Al-Quran itu sendiri. Misalnya Makkiyah, Al-Madaniyah, Safariyah, Hadariyah, Nahariyah, Sitaiyah, Lailiyah, dan seterusnya. Selanjutnya adalah sanad. Aspek ini meliput hal yang membahas sanad yang mutawatir, ziyad, ahad, bentuk-bentuk qiraat, bacaan Nabi pada penghafal dan perawian Al-Quran, serta cara tahammul, yang artinya adalah penerima riwayat. Selanjutnya ada al-qiraah. Aspek ini menyangkut tata cara membaca Al-Quran seperti waqaf, ibtida, mad, imalah, hamzah, takhfif, dan idgham. Dan yang terakhir adalah aspek pembahasan yang berhubungan dengan lafaz Al-Quran, yaitu tentang gharib, mu'rab, mushtarak, majaz, muradif, isti'arab, dan tasbih. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah jamak dari ilmun, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan para ulama adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Dengan demikian, gabungan ulumul al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ruang lingkup pembahasan ulumul hadisnya ini membahas semua apa yang dikerjakan Nabi Muhammad, baik dari segi pendidikan, segi agama, segi sosial, segi politik, dan segala macamnya. Dan manfaat mempelajari ilmu fil Quran wal hadis adalah yang pertama, menambah khazanah ilmu pengetahuan yang penting dan berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran dan hadis, serta mampu menafsirkan ayat-ayat
dan hadis Nabi Muhammad SAW. 3. Mengetahui sejarah kitab Al-Quran dan aspek nuzul, turunnya, periodenya, tempat-tempatnya, dan cara pewahyuannya, waktu dan kejadian-kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, dan begitupun hadis Nabi Muhammad SAW, penyebabnya timbul hadis dan penyebab yang melatar belakangi adanya periwayat hadis Nabi. Yang keempat adalah menciptakan kemampuan dan bakat untuk menggali pelajaran, hikmah, hukuman dari ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah sebagai landasan utama untuk menangkis tuduhan dan keraguan terhadap pihak yang menyesatkan tentang isi dan kandungan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.